Nama saya Desi Siahaan, MPM 1704319. Baiklah, saya akan menjawab 3 pertanyaan yang diberikan kepada saya. Soal pertama dari nomor 23. Jelaskan strategi Fijahat dalam menjalankan bisnisnya di tengah pandemi. Kita tahu bahwa di tengah pandemi ini banyak suatu usaha atau perusahaan yang mengalami kerugian, bahkan bangkrut. Untuk hal itu, Fijahat melakukan 4 strategi untuk mempertahankan pasarnya. Yang pertama, mengutamakan layanan delivery order. Hal ini diterapkan untuk mematuhi protokol kesehatan agar konsumen dapat menikmati Fijahat. Oleh karena itu, Fijahat bekerja sama dengan Gojek dan Grab sebagai mitra untuk mengantarkan kepada konsumen. Yang kedua, memasarkan produk di pinggir jalan. Hal ini dilakukan oleh Fijahat untuk mempertahankan konsumen dengan menjual Fijahat di pinggir jalan menggunakan sepeda motor atau bot kecil yang tidak jauh dari outletnya. Yang ketiga, melakukan promosi diskon. Hal ini dilakukan Fijahat agar masyarakat tetap dapat menjangkau Fijahat dengan harga yang lebih rendah dari harga normal. Yang keempat, membuat varian menu baru di Fijahat. Hal ini dilakukan oleh Fijahat untuk membuat strategi agar konsumen dapat menjangkau Fijahat dengan membuat varian baru dan rasa dan ukuran yang lebih kecil sesuai dengan harga promosi yang telah ditetapkan. Dengan seharga 100.000 sudah mendapatkan 4 box Fijahat. Soal yang kedua dari nomor 23, sebutkan perspektif perilaku konsumen dan jelaskan. Ada 3 perspektif perilaku konsumen. Yang pertama, perspektif pengambilan keputusan. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen melakukan serangkaian kegiatan atau aktivitas dalam membuat keputusan pembelian. Pengambilan keputusan yang dilakukan dalam perspektif ini yaitu secara rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang kedua, perspektif eksperiensial atau pengalaman. Perspektif ini mengemukakan bahwa konsumen seringkali mengambil keputusan pembelian suatu produk bukan secara rasional. Konsumen membeli suatu produk karena alasan kegembiraan, fantasi, atau emosi yang dimiliki. Yang ketiga, perspektif pengaruh behavioral atau perilaku. Perspektif ini menyatakan bahwa seorang konsumen membeli suatu produk bukan karena alasan rasional atau emosional yang berasal dari dalam dirinya. Konsumen membeli suatu produk karena faktor dari luar, seperti program pemasaran yang dilakukan oleh produsen, faktor ekonomi, faktor sosial, faktor budaya, serta pengaruh lingkungan yang kuat yang membuat konsumen melakukan pembelian. Soal ketiga dari nomor 49, seberapa pentingkah sertifikasi halal dalam hal pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen? Selain perizinan usaha, sertifikasi halal adalah hal yang wajib dimiliki oleh sebuah usaha, baik usaha kuliner maupun kosmetik. Pencantuman label halal sangatlah penting bagi konsumen dan produsen sebagai ukuran suatu produk tersebut amat. Label halal menjadi suatu kepercayaan oleh konsumen bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi. Tanda halal terhadap suatu produk memiliki daya saing yang lebih tinggi daripada suatu produk yang tidak mencantumkan label halalnya terhadap produknya. Sekian dan terima kasih.